Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Pada video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara membedakan ular koros dan ular kobra. Karena kedua ular ini sering kali ditemui di permukiman warga dan di persawahan. Bagaimana cara membedakannya? Simak terus. Teman-teman, jadi di video kali ini seperti yang saya bilang ya, saya akan membedakan mana ular kobra dan mana ular koros, teman-teman. Bisa dibilang sih kedua ular ini memang perbedaannya itu banyak banget ya, dari segi serangnya ya, terus defense-nya itu banyak yang berbeda. Cuman terkadang warga sekitar itu sering menyebut ular koros itu ular kobra, teman-teman. Jadi kita akan membeli sedikit yang saya ketahui tentang kedua ular ini ya. Nah, kita lihat. Jadi ini hasil herping kemarin saya bersama teman saya. Saya nggak bawa HP ya, cuma dua anak. Kalau yang ini hasil herping teman saya, teman-teman. Jadi ini masih baby ya duanya. Nah, kalau yang ini tuh lagi shading, dia lagi mau shading tuh. Oke, nah sebelum itu buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa tahu apa yang akan saya jadiin konten selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya agar kalian tahu video selanjutnya itu akan seperti apa. Oke. Pertama-tama kita mulai dari ular koros ini, teman-teman ya. Ular koros ini cenderung lebih agresif daripada ular kobra, tapi sebenarnya ular kobra juga itu sangat agresif, teman-teman. Nah, lihat. Jadi ular koros ini memiliki gerakan yang sangat cepat ya. Dia bisa melata sangat cepat, teman-teman. Sehingga dia itu bisa disebut ular sawah paling cepat ya. Nah, lihat. Ketika dia merasa terancam, dia akan sedikit mendesis sambil meminggirkan bagian lehernya, teman-teman, ke pinggir ya. Nah, kemarin saya sempat tergigit beberapa kali. Kita coba gigitkan lagi. Nah, kemarin ini dia habis saya kasih makan ya pakai kodok, karena ular ini sendiri makanan utamanya itu tikus, atau kalau gak tikus itu katak, teman-teman. Nama latin dari si ular ini yaitu Ptias koros, teman-teman, sama seperti ular jali ya. Kalau jali itu Ptias mucosa atau mucosus. Ini masih sekeluarga sama ular jali, teman-teman, yaitu family Colubridae. Family Colubridae itu ada yang berbisa menengah ya, nggak ada yang berbisa tinggi setahu saya. Nah ya, jadi dia ini termasuk ke dalam family Colubridae. Panjang maksimal dari ular ini bisa mencapai sekitar 2,5 meter, teman-teman. Nah, ketika ukurannya sudah besar, dia ini sangat-sangat membantu para petani, teman-teman, karena ular ini sendiri sering disebut sebagai ular pembasmi hama tikus, ular sahabat petani, ular kayu, ular sawah, dan lain-lain, teman-teman. Jadi ular koros ini sangat membantu para petani untuk mengontrol hama tikus, teman-teman ya. Jadi makanan utama dari si ular ini yaitu tikus, katak, kalau gak kedua itu paling kadal, burung-burung kecil. Nah, ular ini sendiri sering ditemukan di sekitar area yang lembab ya, seperti pohon-pohon bambu, perkebunan, perhutanan, persawahan. Nah, ular koros dan ular kobra ini sering kali ditemui di persawahan, teman-teman. Yang menjadi perbedaannya itu ular koros ini lebih dominan di tanah ya, sama seperti ular kobra. Namun ular koros ini bisa naik ke pepohonan, teman-teman, karena ular koros ini semi arboreal ya, arboreal. Sedangkan ular kobra sendiri bisa menaiki pohon namun tidak terlalu tinggi, teman-teman ya. Jadi tidak terlalu tinggi, berbeda dengan ular koros. Ular koros ini tidak memiliki bisa atau non venom. Jadi buat kalian para pemula ini bisa dijadikan peliharaan ya kalau ular koros ini. Nah, lihat seperti ini ya, motifnya seperti ini, berwarna coklat seperti ini. Kalau masih kecil ada garis-garis putih seperti ini. Nah, seperti ini ya, matanya itu belok seperti ini, agak besar. Nah, untuk bagian sisik bawah seperti ini ya, seperti warna kuning ke putih-putihan, tapi ini kayaknya ke hijau deh. Kalau udah gede itu di bagian perut bawahnya itu berwarna kuning, teman-teman, dan bagian ke sininya itu warnanya kuning, dan ke bawah sini tuh putih, teman-teman, kalau setahu saya ya. Jadi ular ini tuh sering kali ditemui ya oleh para warga. Jadi ingat, ular koros ini tidak berbisa. Nah, lihat ya, ketika diprovokasikan sendiri dia tidak membuat defense ya, lihat tuh, dia masih mencoba untuk berusaha kabur. Karena ular koros sendiri dia itu dominan lebih memilih untuk
melarikan diri dari manusia daripada menyerang, teman-teman. Nah, lihat. Ular koros ini memiliki kecepatan yang sangat keren ya. Jadi ini bisa melata sangat cepat, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut ke ular kedua, yaitu ular kobra, teman-teman. Oke, karena saya masukin lagi ke botol soalnya ini takutnya lepas ya. Nah, oke. Sebelumnya jangan pernah meniru adegan yang akan saya lakukan di dalam video ini. Nah, oke. Jadi menurut saya sendiri ini karakter ular kobra ini lumayan anteng ya, karena udah dipelihara sama teman saya sendiri. Teman, jadi ini salah satu defense ular ya, ketika dipegang dia mengeluarkan kotoran, dia pup tadi ya. Lihat. Pupnya ini sangat-sangat bau, teman-teman, seperti hewan makhluk hidup pada umumnya ya. Nah, lihat. Jangan pernah meniru adegan seperti ini, ingat. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman dan sudah profesional ya. Tapi saya sendiri bukan profesional, saya masih belajar juga. Hanya saja saya lumayan paham tentang ular kobra ini ya. Nah, perbedaan dari ular koros dan ular kobra itu sangat-sangat jelas, teman-teman. Kalau ular koros itu dominan warnanya itu berwarna coklat seperti ini, berwarna coklat ya, dan bagian bawahnya itu berwarna kekuning-kuningan, teman-teman. Sedangkan ular kobra dia memiliki warna serba hitam seperti ini. Nah, lihat. Ini hitamnya hitam pekat ya, lihat. Nah, hitam pekat. Bagian sisik bawah seperti ini berwarna hitam juga. Kalau ular koros diprovokasikan tidak menyerang alias tidak membuat defense ya. Yang tadi, kalau yang ini tuh dia akan membukakan tudungnya atau bagian lehernya itu mengembang, teman-teman, seperti ular sendok, teman-teman ya. Nah, kita coba ya untuk lihat. Nah, lihat. Seperti ini, lihat jelas. Nah, seperti ini ya, teman-teman tuh. Dia membuat sendok seperti ini ya, tuh. Sendok seperti ini tuh. Dia makanya ular ini tuh disebut sebagai ular sendok, teman-teman. Nah, jadi nama latin dari si ular ini yaitu Najas putatrix, teman-teman, atau di dalam bahasa Inggris itu kalau nggak salah Java spitting cobra ya. Nah, nama lokal dari si ular ini sendiri, ular ini tuh sering disebut sebagai ular hitam karena tubuhnya ini berwarna hitam. Terus ular sawah karena ditemui di sesawahan. Kobra Jawa karena adanya itu di sekitar Pulau Jawa, teman-teman. Ular ini juga sering disebut sebagai ular sendok, ular tudung karena dia bisa membukakan tudungnya, teman-teman ya, seperti tadi yang saya lihatkan. Kita lihat lagi. Nah, lihat. Tuh, cantik sekali ya. Ingat, jangan pernah meniru adegan seperti ini. Ini sangat-sangat berbahaya. Selain bisa membukakan tudungnya, ular ini itu sangat-sangat unik, teman-teman. Ular ini disebut sebagai ular semprot karena dia bisa menyemprotkan bisanya dari sini ya, dari jarak dirinya sampai jarak 2 meter, teman-teman. Kalau masih kecil itu semprotannya itu tidak terlalu akurat ya. Jadi ketika udah dewasa, dia akan menyemprotkan bisanya tepat kepada arah mata, ke bola mata kita, dan apabila terkena mata itu akan menyebabkan pembutaan, teman-teman, jika tidak ditangani secara benar ya, teman-teman. Jadi jangan pernah coba-coba untuk memainkan ular kobra ini ya. Lihat, ini ular yang sangat-sangat berbahaya. Lihat, jangan pernah coba adegan seperti ini. Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada, jangan pernah meniru adegan seperti ini. Kalau di rumah kalian nemu ular ya, ular kobra seperti ini, jangan jangan pernah di apa-apain. Lebih baik kalian panggil seseorang yang memang berpengalaman atau orang yang memang sudah berpengalaman, atau jika kalian tidak ada orang yang berpengalaman, kalian bisa bunuh saja ular ini ya. Tapi jika kalian bertemu dengan ular ini ya, ular koros, itu lebih baik kalian jangan dibunuh ya, biarin saja ya, usir, karena ular ini sendiri tidak terlalu banyak menyerang, melainkan dia lebih bisa menyerang, teman-teman. Bisa kabur, teman-teman ya. Sedangkan ular ini dia sering kali kalau ketemu manusia itu dia sering membukakan bagian tudungnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini posisi siaga di mana dia akan menyemprotkan bisanya kepada ular kepada mangsanya, teman-teman ya. Dia menggigit, teman-teman. Nah, untuk ular ini sendiri, ular ini aktif di malam hari atau nokturnal ya. Ketika di siang hari dia akan aktif juga. Di siang hari itu dia akan
berjemur teman-teman. Dia akan berjemur di jam, kalau gak salah itu sekitar jam 11 sampai jam 2an ya, saya kurang tahu. Kalau di malam hari itu dia biasanya mencari makanannya, mencari mangsanya. Kalau di siang hari dia cuma berjemur aja teman-teman, tapi kadang juga dia mencari makanan di siang hari. Jadi kalian sudah tahu ya tentunya perbedaan dari ular kobra dan ular koros ini. Jangan pernah sekali-sekali meniru adegan seperti ini teman-teman. Nah, kita coba untuk ambil ular korosnya. Nah, oke teman-teman, ini dia ularnya. Kalian bisa melihat bukan? Jadi ular ini jelas sangat berbeda. Isi ular koros ini sendiri tahu kalau ular kobra ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi dia berusaha untuk kabur. Tuh. Ini salah satu defense ular Colibridai. Dia memutarkan bagian tubuhnya agar bisa terlepas dari pegangan kita teman-teman. Oke. Jelas ya, ini perbedaannya sangat-sangat jelas. Ular ini sendiri termasuk ke dalam famili Elaphidae, yaitu keluarganya ular seperti ular weling, ular cabe, ular walang. Itu keluarganya ular ini teman-teman, yaitu famili Elaphidae. Kalau ular ini itu termasuk ke dalam famili Colubridae, seperti ular jali, ular siput, ular cinmas ya. Nah, jenis bisa dari si ular ini itu yaitu bisa neurotoksin teman-teman. Bisa pada ular yang bersifat menyerang saraf ya, kalau gak salah. Kalau salah itu saya akan kasih tulisannya di sini ya. Untuk tipe gigi ular ini tuh kalau gak salah Proteroglipa kalau gak salah ya. Saya akan kasih lihat fotonya di sini. Sedangkan ular koros ini memiliki tipe jenis gigi Aglipa teman-teman, jenis gigi taring besar ya. Saya akan kasih lihat juga fotonya di sini. Nah, saya kasih lihat ya di sini. Jadi kedua ular ini jelas-jelas sangat berbeda, tapi tetap jika kalian bertemu dengan ular dan tidak tahu itu jenis apa, lebih baik dihindari. Jangan pernah coba-coba untuk mengusik ular teman-teman. Karena ular tidak akan menyerang jika dia tidak diserang teman-teman. Nah, lihat ya. Ini ularnya keduanya sangat-sangat cantik. Jika yang ini itu tidak cocok dipelihara oleh para pemula ataupun siapapun. Jika dengan ular ini sangat-sangat cocok untuk para pemula. Karena selain dia tidak berbisa, ular ini tuh mudah antang teman-teman ya. Cukup dihandle beberapa hari aja dia karakternya itu bisa langsung antang ya, bukan jinak. Nah, oke. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya, tidak terlalu banyak. Maafkan saya jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya dari Septia pamit dulu. Dadah.